Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Bagatufari dengan NPM 2017051081. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai materi responsi matematika diskrit, materi ke-6, 7, 8, dan 9 sebagai pengganti kuis. Baiklah, langsung saja di sini kita ke responsi matdis ke-6. Di sini materinya adalah matriks. Matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom dan diapit dengan tanda huruf, tanda kurung, atau kurung siku. Suatu matriks dinotasikan dengan huruf kapital. Matriks merupakan arai dua dimensi. Sebuah matriks mempunyai ukuran yang disebut dengan ordo. Ordo matriks berbentuk M kali N dan M baris dan N berupa kolom. Seperti ini bentuk matriks. AIJ disebut elemen matriks pada baris ke I dan kolom ke J. Jika M sama dengan N, maka matriks tersebut dinamakan juga matriks bujur sangkar atau persegi. Kemudian ada jenis-jenis matriks. Jenis matriks ditentukan oleh ordo matriks dan komponen-komponennya. Yang pertama, matriks baris. Matriks yang hanya mempunyai satu baris saja. Ordo dari matriks baris berbentuk 1 kali N disebut juga vektor baris. Contohnya B, 5, 9, min 13. Hanya memiliki satu baris atau hanya memiliki baris. Kemudian ada matriks kolom. Matriks yang hanya terdiri dari kolom saja. Secara umum, ordo matriks kolom adalah M kali 1 disebut juga vektor kolom. Contohnya seperti ini. Menurun ke bawah. Kemudian ada matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua komponennya bilangan 0. Matriks 0 dinotasikan dengan O M kali N. Berbentuk seperti ini. Kemudian ada matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki banyak baris yang sama dengan banyak kolomnya. Pada matriks persegi terdapat diagonal utama, yaitu komponen matriks yang letak barisnya sama dengan letak kolomnya. Contohnya seperti ini. Lain itu ada matriks identitas. Matriks identitas atau matriks satuan adalah matriks diagonal yang semua komponen unsur diagonal utamanya adalah 1 dan unsur lainnya bernilai 0. Matriks identitas dinotasikan sebagai IN kali N atau IN. Seperti ini bentuknya. Diagonal utamanya itu bernilai 1 dan selainnya bernilai 0. Maka disebut matriks identitas. Kemudian ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang unsur selain unsur diagonal utamanya bernilai 0. Nilai dari diagonal maksudnya nilai dari diagonalnya apa saja kecuali nilai di selain diagonalnya itu bernilai 0, maka disebut matriks diagonal. Kemudian ada matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang semua komponen atau unsur di bawah diagonal utamanya adalah 0. Nah, maksudnya nilai ini dan ininya adalah 0 di bawah diagonal utama. Kebalikan dari segitiga atas, ada matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang semua komponen unsur di atas diagonal utamanya adalah 0. Kebalikan dari yang tadi. Kemudian ada matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks diagonal yang semua komponen diagonal utamanya merupakan bilangan yang sama. Nah, mirip seperti matriks identitas, hanya nilainya bukan selain dari 1. Kemudian ada transpose matriks. Matriks transpose merupakan matriks yang mengalami pertukaran elemen dari kolom menjadi baris atau sebaliknya. Transpose dari matriks M dinyatakan sebagai M pangkat T. Contohnya seperti ini. Ada matriks A 2, 3, 5, 1, 4, min 7. Dibalik atau ditranspose menjadi 2, 1, 3, 4, 5, min 7. Sebuah matriks disebut simetris bila transposnya sama dengan hasilnya. Hanya matriks segi yang bisa simetris.
Oleh karena itu, matriks M berukuran n kali n adalah matriks simetris bila MIJ sama dengan MJI untuk I dan J antara 1 sampai dengan n. Di sini ada sifat transpose matrik. Yang pertama, A plus B pangkat T sama dengan A pangkat T plus B pangkat T. Kemudian ada A pangkat T, A transpose, kemudian ditransposkan sama dengan A. Kemudian ada CA pangkat transpose atau CA transpose sama dengan CA transpose. Dengan catatan C adalah konstanta. Kemudian yang keempat, AB transpose sama dengan B transpose dikali A transpose. Selanjutnya ada operasi matriks. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks hanya dapat dilakukan apabila kedua matriks memiliki ukuran atau tipe yang sama. Elemen-elemen yang dijumlahkan atau dikurangi adalah elemen yang posisi atau letaknya sama. Kemudian ada perkalian skalar. Matriks dapat dikalikan dengan sebuah skalar. Skalar di sini maksudnya nilai, sebuah nilai. Maka di sini contohnya skalarnya adalah 5 dan dikali dengan matriks. Maka ditemukan hasilnya segini. 5 min 15, 10, 5, 10, 35. Kemudian ada operasi perkalian dua buah matriks. Perkalian dapat dikalikan dengan cara tiap baris dikalikan dengan tiap kolom, lalu dijumlahkan pada baris yang sama. Ini rumusnya. AIJ sama dengan sigma M, K sama dengan I, kemudian AIK dikali BKJ. Ini ada contoh dengan nilainya. Lalu ada sifat-sifat matriks. Yang pertama, A plus B sama dengan B plus A. Kemudian yang kedua, A plus B. Dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Yang ketiga, K dalam kurung A kali B sama dengan dalam kurung KA kali B. Kemudian selanjutnya ada dalam kurung AB sama dengan kali C sama dengan A dalam kurung BC. Yang kelima ada A dalam kurung B plus C sama dengan AB plus AC. Yang keenam ada A plus B kali C sama dengan A kali C plus BC. Yang ketujuh, A kali B atau AB tidak sama dengan B kali A atau BA. Kemudian ada determinan matriks. Setiap matriks segi M memiliki nilai yang disebut determinan, yang dinyatakan dengan determinan M atau det M, atau M dilambangkan dengan tutup garis-garis seperti ini. Kemudian determinan menyatakan volume dari suatu bentuk geometri dan memiliki informasi yang berkaitan dengan pengaruh transformasi linear terhadap daerah atau volume suatu objek. Ada beberapa cara mencari determinan suatu matriks, diantaranya yang pertama ada menggunakan metode Sarus, yang kedua menggunakan metode minor cofactor. Di sini yang pertama mencari determinan matriks menggunakan metode Sarus. Apabila matriksnya berbentuk 2 kali 2, maka rumus untuk mencari determinannya ialah determinan A sama dengan, di sini ada matriks AB, CD, jadi sama dengan A kali D min BC. A kali D yang diagonal ini kemudian dikurangi B kali C. Kemudian apabila matriksnya berbentuk 3 kali 3, maka rumus untuk mencari determinannya ialah seperti ini. Determinan A sama dengan AEI, kemudian BFG, kemudian CDH, kemudian CEG, kemudian AFH, kemudian BDI. Selanjutnya mencari determinan matriks menggunakan metode minor cofactor. Di sini terdapat poin-poin, yaitu MIJ sama dengan determinan anak matriks A dengan membuang baris ke I dan kolom ke J. Kemudian ada AIJ sama dengan kofaktor baris ke I dan kolom ke J sama dengan min 1 pangkat I plus J dikali MIJ. Kemudian determinan A sama dengan sigma N, I sama dengan 1, AIJ kemudian AIJ sama dengan A1J A1J plus A2J A2J sampai seterusnya sampai ANJ kemudian ANJ. Membuang kolom ke J dengan catatan J
sama dengan 1, 2 sampai n, atau determinan A, n, sigma z, j sama dengan 1, kemudian AIJ kali AIJ sama dengan AJ1 kali AJ1 plus AJ2 kali AJ2 sampai seterusnya sampai AJ kali N, kemudian AJ kali N. Membuang baris ke I dengan catatan I sama dengan 1, 2 sampai N. Contohnya ada ini, diketahui matriks A berukuran 3 kali 3 sebagai berikut. Kemudian determinan matriks, di sini langkah-langkahnya ada 3 cara. Yang pertama membuang baris ke 1. Kita buang baris pertama ini. Kemudian kita cari determinannya dengan rumus ordo 2 kali 2. Maka ini ditemukan 1, ini ditemukan 2, ini ditemukan sama dengan 3. Maksudnya ini ditemukan min 22, ini ditemukan min 2, ini ditemukan 16. Kemudian di sini langkah yang kedua membuang baris kedua yang ini. Nanti ditemukan hasilnya 11, min 1, min 3. Langkah yang ketiga membuang baris ketiga, nanti ditemukan hasilnya 11, 5, min 7. Nah, dari 3 cara ini kita bisa memilih salah satunya aja. Kemudian sifat-sifat matriks. Diketahui matriks bujur sangkar A, B, D, dan I. Yang pertama, bila satu baris berunsur 0 semua, maka determinan A sama dengan 0. Bila satu kolom berunsur 0 semua, maka determinan A sama dengan 0. Kemudian bila dua baris pada masing-masing kolomnya berunsur sama, maka determinan sama dengan 0. Selanjutnya, bila dua kolom pada masing-masing barisnya berunsur sama, maka determinan A sama dengan 0. Yang kelima, bila dua baris bernilai sebanding, maka determinan A sama dengan 0. Kemudian bila dua kolom bernilai sebanding, maka determinan A sama dengan 0. Selanjutnya, bila satu baris merupakan jumlah dari dua baris lainnya, maka determinannya sama dengan 0. Bila satu kolom merupakan jumlah dari dua kolom lainnya, maka determinan A sama dengan 0. Yang kesembilan, bila kelipatan satu baris dijumlahkan dengan kelipatan baris lainnya menjadi baris lainnya lagi, maka determinan A sama dengan 0. Bila kelipatan satu kolom dijumlahkan dengan kelipatan kolom lainnya menjadi kolom lainnya lagi, maka determinan A sama dengan 0. Kemudian determinan matriks diagonal D dengan catatan determinan D sama dengan hasil kali unsur-unsur diagonal utamanya. Yang ke-12, determinan matriks segitiga atas, segitiga bawah D-nya, determinan D-nya sama dengan hasil kali unsur-unsur diagonal utamanya. Kemudian ada lanjutannya. Yang pertama, bila dari matriks A, satu kolom ditambah dengan kolom lainnya atau dengan kelipatan kolom lainnya menjadi matriks B, maka determinan B sama dengan determinan A. Kemudian ada bila dari matriks A, satu baris ditambah dengan baris lainnya atau dengan kelipatan baris lainnya menjadi matriks B, maka determinan B sama dengan determinan A. Kemudian bila dari matriks A, dua baris dipertukarkan tempatnya dengan kolom yang sama menjadi matriks B, maka determinan B sama dengan min determinan A. Kemudian bila dari matriks A, dua kolom dipertukarkan tempatnya dengan baris yang sama menjadi matriks B, maka determinan B sama dengan min determinan A. Di sini cara-caranya terdapat contohnya. Menggunakan sarus, ini juga menggunakan sarus. Di sini ditemukan 75, di sini ditemukan min 75. Sini ada lanjutannya lagi. Bila dari matriks A, satu baris ditambah dengan kelipatan baris lainnya pada kolom yang sama menjadi matriks B, maka determinan B sama dengan determinan A. Kemudian bila dari matriks A, satu kolom ditambah dengan kolom lainnya pada baris yang sama menjadi matriks B, maka determinan B sama dengan determinan A. Kemudian bila dari matriks A, satu kolom ditambah dengan kelipatan kolom lainnya pada baris yang sama menjadi matriks B, maka determinan B sama dengan determinan A. Kemudian ada lanjutannya, bila dari matriks A, satu baris dikali dengan nilai C
atau konstata menjadi matriks B, maka determinan B sama dengan C determinan A. Kemudian bila dari matriks A, satu kolom dikali dengan C menjadi matriks B, maka determinan B sama dengan C determinan A. Kemudian bila determinan A sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks singular. Matriks ini berpangkat rank, tidak penuh. Rank A sama dengan rank A-nya itu kurang dari N. Maka matriks A tidak mempunyai kebalikan atau inverse. A pangkat min 1-nya tidak ada. Kemudian yang kedua, bila determinan A tidak sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks non-singular. Matriks ini berpangkat rank atau rank penuh. Rank A sama dengan rank A sama dengan nilainya N. Matriks A mempunyai kebalikan inverse atau A pangkat min 1-nya ada. Selanjutnya ada inverse matriks dengan rumusnya A pangkat min 1 itu melambangkan inverse dengan rumusnya sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. Contohnya ada ini. Dengan catatan A join adalah transpose dari kofaktor. Jadi dicari minor dan kofaktornya, kemudian caranya seperti sebelumnya. Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama membuang baris ke 1, membuang baris kedua, dan nanti ada membuang baris ketiga. Yang pertama membuang baris ke 1. Di sini menggunakan cara ini. Nanti ditemukan hasilnya. A11-nya min 22, nanti ditemukan A12-nya ditemukan min 2, A13-nya ditemukan 16, maka matriks kofaktornya sama dengan A sama dengan K. Jadi nanti nilai dari yang min 22, min 2 sama 16 ini kita masukkan ke matriks yang baru di baris pertama. Sama dengan membuang baris kedua, nanti ditemukan 11, min 1, dan min 3 kita masukkan ke baris yang kedua. Sama juga dengan membuang baris ketiga, kita buang baris ini, nanti ditemukan hasilnya 11, 5, min 7 dengan cara yang sama sebelumnya. Nanti hasil ini kita masukkan ke baris ketiga ini, yaitu 11, 5, min 7. Matriks A sama dengan 1, 2, 3, 3, min 1, 4, 1, 5, 2. Dan matriks kofaktornya A sama dengan min 22, min 2, 16, 11, min 1, min 3, 11, 5, min 7. Jika A diputar menjadi A determinan A transpose sama dengan K, maka hasilnya min 22, 11, 11, min 2, min 1, 5, 16, min 3, min 7. Disebut matriks A join K. Jadi inverse-nya sama dengan 1 per determinan A dikali min 22, 11, 11, min 2, min 1, 5, 16, min 3, min 7. Maka ditemukan hasilnya yang ini. Min 22 per 22, 11 per 22, 11 per 22, min 2 per 22, min 1 per 22, 5 per 22, 16 per 22, min 3 per 22, dan min 7 per 22. Ini ada soal tambahan dari responsi. Kemudian ini ada pembahasannya. Ini lanjutan pembahasannya. Langsung kita ke responsi ke-7. Oh iya, sebelumnya di sini saya menggunakan materi yang telah disampaikan atau materi dari kakak-kakak asdosnya. Baik dari responsi ke-6, 7, 8, dan 9. Oke, lanjut ke pembahasan. Di sini materi ke-7, mencari inverse matriks dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Berikut adalah cara mencari inverse matriks dengan metode Gauss-Jordan. Dengan A pangkat min 1 dilambangkan dengan seperti ini, kemudian dilambangkan dengan seperti ini. A dengan garis I sama dengan I dengan garis inverse, di mana dengan catatan A sama dengan matriks, I sama dengan matriks identitas, A pangkat min 1 sama dengan inverse matriks. Yang ini matriks,
Yang ini matriks identitas sama dengan ini matriks identitas, kemudian ini inverse matriks. Di sini juga ada inverse matriks. Catatan lain dalam hal penyederhanaan baris elementer, gunakan fokus diagonal utama. Di sini ada contoh, misalkan kita mau mencari inverse dari sebuah matriks dengan order 3x3. Contoh matriksnya 1 2 3 0 1 4 5 6 0 dengan matriks identitas yang ini diagonal 1. Habis itu gunakan Gauss-Jordan elimination, bentuknya jadi seperti ini. Yang baris yang sebelah kiri itu matriksnya, kemudian di sini ada matriks identitasnya. Untuk mencari inverse gimana caranya? Matriks identitasnya bisa ada di sebelah kiri. Yang tadi matriks identitasnya bisa ada di sebelah kiri. Nanti ini pindah ke sini, maka yang hasil di sini itu hasilnya. Sekarang yang pertama, kurangkan baris ketiga dengan 5 kali baris pertama. Maksudnya baris pertama dikalikan 5 dulu, baru habis itu dikurangin baris ketiga. Baris ketiga dikali dengan baris 5 kali baris pertama. Ini dikaliin dengan 5, nanti dikurangin dengan baris ketiga. Kemudian langkah selanjutnya, dari matriks di atas kita tambahin baris ketiga dengan 4 kali baris kedua. Yang baris kedua dikali dulu dengan 4, kemudian nanti ditambahkan ke baris ketiga dengan baris ketiga. Maka hasilnya ini 1 2 3 1 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 1 min 5 4 1. Langkah selanjutnya kurangin baris kedua dengan 4 kali baris ketiga. Ini dikali 4, kemudian dikurangin dengan baris kedua. Selanjutnya kurangin baris pertama dengan 3 kali baris ketiga. Ini dikali 3, kemudian dikurangin dengan baris pertama. Kemudian langkah selanjutnya atau langkah terakhir, tinggal kurangin baris pertama dengan 2 kali baris kedua. Baris pertama ini yang baris kedua ini dikaliin dulu, baru dikurangin ke baris pertama. Maka hasilnya ini. Nah, yang ada di sebelah kanan ini itu merupakan inverse dari matriks A. Jadi inverse matriksnya min 24, 18, 5, 20, min 15, min 4, min 5, 4, 1. Jadi kesimpulannya, untuk mencari inverse dari matriks itu kita gunakan matriks itu sendiri, kemudian matriks diagonal. Nanti gimana caranya? Matriks yang di sebelah kiri pindah ke matriks sebelah kanan, itu hasilnya. Nah, nanti matriks diagonal itu pindah ke sebelah kiri. Ini ada soal lain dengan jawaban ini. Kita masuk ke responsi ke-8 mengenai kompleksitas algoritma. Di sini ada poin-poin. Sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaian. Contohnya masalah pengurutan atau sort. Ada puluhan algoritma pengurutan. Kemudian sebuah algoritma tidak saja harus benar, tetapi juga harus mampus atau efisien. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang itu tadi mampus atau efisien. Kemudian kemangkusan algoritma diukur dari waktu atau time eksekusi algoritma dan kebutuhan ruang atau space memori. Algoritma yang mampus ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kemudian kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan atau n yang menyatakan jumlah data yang diproses. Kemudian kemangkusan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus dari sejumlah algoritma penyelesaian masalah. Model perhitungan kebutuhan waktu di sini menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu sesungguhnya atau dalam satuan per detik atau dalam satuan detik.
ketika algoritma dieksekusi oleh komputer bukan cara yang tepat. Alasannya kenapa? Yang pertama, setiap komputer dengan arsitektur berbeda mempunyai bahasa mesin yang berbeda. Maka waktu setiap operasi antar satu komputer dengan komputer lain tidak sama. Yang kedua, compiler bahasa pemrograman yang berbeda menghasilkan kode mesin yang berbeda, maka waktu setiap operasi antar compiler dengan compiler lain tidak sama. Model abstrak pengukuran waktu dan ruang harus independen dari pertimbangan mesin dan compiler apapun. Kemudian, besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Itu yang disebut kompleksitas algoritma itu, jadi besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang. Kemudian ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu dilambangkan dengan Tn, diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Kemudian kompleksitas ruang dilambangkan dengan Sn, diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu atau ruang algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu atau ruang yang diperlukan algoritma dengan meningkatnya ukuran masukan n. Kemudian ukuran masukan n, jumlah data yang diproses oleh sebuah algoritma. Contohnya ada ini. Contohnya algoritma pengukuran 1000 elemen larik, maka n sama dengan 1000. Di sini ada contoh lain. Kemudian yang pertama ada kompleksitas waktu. Jumlah tahapan komputasi dihitung dari beberapa kali suatu operasi dilaksanakan di dalam sebuah algoritma sebagai fungsi ukuran masukan n. Di dalam sebuah algoritma terdapat bermacam jenis operasi. Yang pertama ada operasi baca tulis, kemudian operasi aritmatika atau plus, min, kali atau bagi. Kemudian operasi pengisian nilai atau assignment. Kemudian operasi pengaksesan elemen larik. Selanjutnya operasi pemanggilan fungsi atau prosedur dan lain-lain. Kemudian contoh operasi khas di dalam algoritma. Ada algoritma pencarian di dalam larik. Operasi khasnya perbandingan elemen larik. Kemudian algoritma pengurutan, operasi khasnya perbandingan elemen, pertukaran elemen. Kemudian ada algoritma penjumlahan dua buah matriks. Operasi khasnya yaitu penjumlahan. Kemudian algoritma perkalian dua buah matriks. Operasi khasnya perkalian dan penjumlahan. Di sini ada contoh tinjau algoritma menghitung rata sebuah larik atau array. Di sini dengan jawaban sum tanda panah ke kiri dengan 0, kemudian for i tanda panah ke kiri 1 to n do. Kemudian sum tanda panah kiri sum plus ai, and for rata-rata tanda panah kiri sum per n. Di sini dengan catatan operasi yang mendasar pada algoritma tersebut adalah operasi penjumlahan elemen-elemen ai, yaitu sum tanda panah kiri sum plus ai yang ini, yang dilakukan sebanyak n kali. Kemudian kompleksitas waktunya Tn sama dengan n. Kompleksitas waktu dibedakan atas 3 macam. Yang pertama Tmax n, kompleksitas waktu untuk kasus terburuk atau worst case, yaitu kebutuhan waktu maksimum. Kemudian yang kedua ada Tmin, kompleksitas waktu untuk kasus terbaik atau best case, yaitu kebutuhan waktu minimum. Kemudian yang ketiga ada Taf(n), kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata atau average case, yaitu kebutuhan waktu secara rata-rata. Sini ada contoh 2. Contoh 2 itu algoritma sequential search. Di sini ada prosedur pencarian beruntun, kemudian deklarasinya k sama dengan integer, ketemu sama dengan
jenisnya boolean. Kemudian langsung ke algoritmanya. K1 ketemu false dengan while K kurang dari sama dengan N. Kemudian N not ketemu do. If AK sama dengan X then ketemu true. Else K tanda panah K plus 1, and if and while dengan catatan K lebih dari N or ketemu. If ketemu then itu apabila X ditemukan, ide X-nya K. Kemudian bila else ide X-nya sama dengan 0, yaitu X-nya tidak ditemukan. And if jumlah operasi perbandingan elemen tabel, yang pertama kasus terbaik ini terjadi apabila A1 sama dengan X. T-nya sama dengan 1. Yang kedua kasus terburuk bila AN sama dengan X atau X tidak ditemukan, maka T-max-nya sama dengan N. Kemudian yang ketiga kasus rata-rata, jika X ditemukan pada posisi ke J, maka operasi perbandingan AK sama dengan X akan dieksekusi sebanyak J kali, dan contoh rumusnya seperti ini. 5N 1, 2 plus 3 sampai N dibagi N sama dengan setengah N dalam kurung 1 plus N per N sama dengan N plus 1 per 2. Yang kedua ada kompleksitas waktu asimptotik. Tinjau Tn sama dengan 2N pangkat 2 plus 6N plus 1. Perbandingan pertumbuhan Tn dengan N kuadrat, yaitu di sini ada tabel N, di sini ada tabel Tn 2N pangkat 2 plus 6N plus 1. Di sini ada pangkat N pangkat 2. Di sini apabila N-nya sama dengan 10, maka yang Tn-nya sama dengan 261 dan N pangkat 2-nya 100. Kemudian apabila N-nya 100, Tn-nya 2061, N pangkat 2-nya 1000. N-nya 1000, di sini Tn-nya 2.006.001, di sini N pangkat 2-nya 1 juta, di sini N-nya apabila 10.000, maka Tn-nya 2.060.001 dan N pangkat 2-nya 1 miliar. Dengan poin-poin, untuk N yang besar, pertumbuhan Tn sebanding dengan N pangkat 2. Pada kasus ini Tn tumbuh seperti N pangkat 2 tumbuh. Kemudian Tn tumbuh seperti N pangkat 2 tumbuh saat N bertambah. Kita katakan bahwa Tn berorde N pangkat 2 dan kita tuliskan Tn sama dengan O N pangkat 2. Notasi yang tadi, notasi O. Notasi O disebut notasi O besar atau big O, yang merupakan notasi kompleksitas waktu asimptotik. Dengan definisi, Tn sama dengan OFN dibaca Tn adalah OFN, yang artinya Tn berorde paling besar Fn bila terdapat konstanta C dan NO sedemikian sehingga Tn kurang dari sama dengan CFN. Untuk N-nya lebih dari sama dengan N0. Fn adalah batas lebih atas atau upper bound dari Tn untuk N yang besar. Di sini digambarkan dengan diagram kurva seperti ini. Di sini ada CFN dan Tn, kemudian ada N0, kemudian ada N yang lurus dengan ini, kemudian ini N0. Contohnya ada tunjukkan bahwa Tn sama 2N pangkat 2 plus 6N plus 1 sama dengan 0 O N pangkat 2. Penyelesaiannya 2N pangkat 2 plus 6N plus 1 sama dengan 0N pangkat 2 karena 2N pangkat 2 itu 2N pangkat 2 plus 6N plus 1 itu kurang dari sama dengan 2N pangkat 2 plus 6N pangkat 2 plus N pangkat 2 sama dengan 9N pangkat 2. Kita gantikan dengan N-nya pangkat 2. Untuk semua N lebih dari 1 dengan catatan konstantanya sama dengan 9 dan N0-nya sama dengan 1.
Di sini ada contoh lain. Kemudian teoremanya, bila Tn sama dengan AM pangkat AM kali N pangkat M plus AM min 1 N pangkat M min 1 sampai seterusnya sampai A1N plus A0 adalah polinom derajat M, maka Tn sama dengan O N pangkat M. Jadi cukup melihat suku atau term yang mempunyai pangkat terbesar. Yang ini contohnya. Kemudian ada pengelompokan algoritma berdasarkan notasi O besar atau big O. Di sini ada kelompok algoritmanya, kemudian di sini ada baris namanya. Di sini apabila O1 itu disebut konstan, O log n disebut logaritmik, O n bernama lanjar, O n log n dinamai dengan n log n. Kemudian ada O n pangkat 2 dinamai dengan kuadratik, O n pangkat 3 dinamakan dengan kubik, O 2 pangkat n dinamakan eksponensial, kemudian O n tanda seru dinamakan dengan faktorial. Untuk spektrum kompleksitas waktu algoritmanya seperti ini. Di sini dibagi dua. Yang pertama ada algoritma polinomial dan yang ini algoritma eksponensial. Ini eksponensial, ini polinomial. Lalu masuk ke materi yang ke-9 atau yang terakhir, ada graf. Kita masuk ke pendahuluan untuk mengetahui graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Dengan representasinya, objek dilambangkan dengan noktah, bulatan atau titik, kemudian ada hubungan antara objek dilambangkan dengan garis. Nah, yang titik-titik ini itu disebut objek. Kemudian ada garis disebut dengan hubungan antar objek. Definisinya, graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan atau F, E ditulis dengan notasi G sama dengan F, E dan catatan F himpunan tidak kosong dari simpul-simpul dan E himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Ada graf trivial adalah graf hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi. Kemudian simpul pada graf dinomori dengan huruf ada A, B sampai Z atau ada bilangan 1, 2 sampai seterusnya. Ada juga kombinasi dari huruf dan bilangan. Contohnya A1, A2 sampai yang lainnya. Kemudian sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan U, V atau dinyatakan dengan I, E2 dan seterusnya. Sehingga dapat ditulis E sama dengan U, V. Di sini ada contoh satunya. G1 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E. Di sini nilai V-nya 1, 2, 3, 4. Nilai E-nya 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, 3,4. Nah, V itu yang titik-titik ini. Kemudian E itu kan di sini ada 1,2. Nah, 1,2 kita tarik ini, maka itu disebut dengan garisnya. Kemudian 1,3 kita tarik ke sini. Kemudian 2,3 gini, kemudian 2,4 dan 3,4. Di sini ini disebut graf sederhana. Selanjutnya contoh kedua, G2 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E. Dan V nilainya 1,2 1, 2, 3, 4. Dengan E-nya, nilai E-nya 1,2, 2,3, 1,3, 1,3-nya ini ada 2, nanti kita jelaskan. Kemudian 2,4, 3,4 dan ini juga ada 2, 3,4-nya. Dengan E1
E2 sampai seterusnya sampai E7. Nah, tadi kan ada sama yang tadi titik-titiknya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian E-nya 1,2, 2,3, 1,3. Nah, ini 1,3-nya kan ada 2. Jadi kita gambarkan dengan agak melengkung kayak gini. Kenapa kita gambarkan melengkung kayak gini? Agar nanti garisnya kan ketahuan ada 2. Sama halnya dengan 3,4. Ada 2 garis dan 2,4. Pada G2 atau sisi E3 sama dengan 1,3 dan sisi E4 1,3 dinamakan sisi ganda atau multiple edge atau parallel edge. Yang contoh 3, G3 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E. V-nya 1, 2, 3, 4, E-nya 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4, dan 3,3. Nah, sama titik-titiknya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 4, 3, 4, 3, 4. Nah, sini kan ada 3,3 tuh. Gimana cara ngegambarinnya? Jadi ngegambarinnya itu dengan muter kayak gini atau dengan lingkaran kayak gini. Dari 3 kita muter balik lagi ke 3. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita gambar titik 3,3, jadi 3,3 cuman titik doang. Jadi kayak nggak ketahuan gitu. Makanya kita gariskan dengan lingkaran kayak gini. Ini disebut graf semu dengan catatan pada G3 yaitu E8 sama dengan 3,3 dinamakan gelang atau kalang atau loop. Kemudian ada jenis-jenis graf berdasarkan ada atau tidaknya gelang. Yang pertama ada graf sederhana atau simple graph. Graf tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dan sisi adalah pasangan tak terurut. Kemudian ada graf tak sederhana, unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Kemudian ada 2 macam graf tak sederhana, ada graf ganda. Graf ganda yaitu graf yang mengandung sisi ganda. Sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari 2 buah. Kemudian ada graf semu, graf yang mengandung gelang atau loop. Sisi graf semu terhubung ke dirinya sendiri. Yang contohnya 3,3 tadi. Jenis-jenis graf, contoh, berdasarkan orientasi arah pada sisi, ada graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Kemudian graf berarah, directed graph atau digraph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Kemudian biasanya disebut dengan busur. Kemudian ada busur U, V. Simpul U-nya sama dengan simpul asal. Kemudian simpul V-nya sama dengan simpul terminal. Kemudian jenis-jenis graf. Di sini ada kolom jenis, ada kolom sisi ganda, ada sisi gelang. Yang pertama, apabila jenis graf sederhana, itu sisinya tak berarah, sisi gandanya tidak, sisi gelangnya tidak. Kemudian ada graf ganda, sisinya tak berarah dengan sisi ganda dan tidak sisi gelang. Kemudian graf semu, sisinya tak berarah dengan sisi ganda dan juga sisi gelang. Selanjutnya ada graf berarah, sisinya berarah, tidak bersisi ganda dan bersisi gelang, mempunyai sisi gelang. Kemudian graf ganda berarah, sisinya berarah, sisi gandanya iya dan sisi gelangnya iya. Dan ada kardinalitas graf. Kardinalitas graf adalah jumlah simpul pada graf. Dinyatakan dengan N, mirip dengan lambang determinan. V, jumlah sisi dinyatakan dengan M, sama mirip dengan determinan E. Terminologi atau istilah dasarnya pada graf itu ada yang pertama ada
adjacent atau bertetangga, ada incident atau bersisian, kemudian ada isolate vertex atau simpul terpencil, ada null graph atau empty graph, ada degree atau derajat, ada path atau lintasan, ada cycle atau siklus atau circuit, kemudian ada connected atau terhubung, ada subgraph dan complement upgraph, kemudian ada spanning subgraph, ada cut-set, ada weighted graph atau graph berbobot. Di sini penjelasannya yang pertama bertetangga atau bersisian, bertetangga atau adjacent, yaitu dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Contohnya di sini ada 1, 2, 3, 4. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan juga bertetangga dengan simpul 3. Tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan 4. Kenapa? Karena tidak ada garis yang menghubungkan atau jaraknya tidak bertetangga. Kemudian ada bersisian. Untuk sembarang sisi E sama dengan U, V, sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Contohnya ada 1, 2, 3, 4. Sisi 2,3 yang ini dengan simpul 2 dan simpul 3. Kemudian ada sisi 2,4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Karena simpul 4 di sini, sementara sisi 1,2 di sini. Dan ada simpul terpencil. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil ada simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Contohnya ada gambar seperti ini. Kemudian di sini ada titik 5 atau simpul 5, itu merupakan simpul terpencil dengan penjelasan yang tadi. Kemudian ada null graph atau graf kosong. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong disebut graf kosong. Ditulis sebagai n besar n kecil dengan n kecilnya yaitu jumlah simpul. Contohnya ada ini, tidak memiliki garis. Graf di atas disebut juga graf kosong n5 karena memiliki 5 simpul. Ada derajat. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya dV, menyatakan derajat simpul V. Contohnya ada gambar ini, D1-nya sama dengan D4 sama dengan 2. D1 sama dengan D4 sama dengan D2. Kemudian ada D2, D3 sama dengan 3. Sisi terpencil adalah simpul dengan dV sama dengan 0, karena tidak satu pun sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Karena ada sisi gelang dihitung berderajat 2. Jika terdapat G buah gelang dan E buah sisi bukan gelang yang bersisian dengan simpul V, maka derajat simpul V adalah dV sama dengan 2G plus E. Kemudian ada lanjutannya, simpul yang berderajat 1 disebut anting-anting. Kemudian pada graf berarah, derajat simpul V dinyatakan dengan D-in dan D-in V dan D-out V. Dalam hal ini D-in V-nya yaitu derajat masuk sama dengan jumlah busur yang masuk ke simpul V. Kemudian ada D-out V yaitu derajat keluar, yaitu jumlah busur yang keluar dari simpul V. Jadi dV itu sama dengan terbentuk dari sama dengan D-in V plus D-out V. Contohnya ada ini kayak gini. Derajat setiap simpul, D-in A-nya sama dengan 2, D-out A-nya sama dengan 1, D-in B-nya sama dengan 2, D-out B-nya sama dengan 3, D-in C-nya sama dengan 1, D-out C-nya sama dengan 2, D-in D-nya sama dengan 2, dan D-out D-nya sama dengan 1. Pada graf berarah G, V, E selalu berlaku hubungan sigma V himpunan V dan D-in V sama dengan sigma E himpunan V, D-out V lambang kayak gini, sehingga ditemukan ini. Selanjutnya ada penjelasan path atau lintasan. Lintasan yang panjangnya n dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G adalah barisan berselang-seling. Simpul-simpul dan sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2 sampai seterusnya
sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2-nya V1, V2, sampai seterusnya sampai En, yaitu Vn kurang 1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Kemudian ada lintasan sederhana jika semua simpulnya berbeda. Kemudian ada lintasan tertutup, yaitu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Kemudian ada lintasan terbuka, yaitu lintasan yang tidak berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Kemudian ada panjang lintasan, yaitu jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Contohnya seperti ini. Kemudian ada cycle atau siklus atau sirkuit, yaitu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Kemudian ada sirkuit sederhana jika setiap sisi yang dilalui berbeda, yaitu lintasan 1, 2, 3, 1 itu adalah sirkuit sederhana. Kemudian lintasan 1, 2, 4, 3, 2, 1 bukan sirkuit sederhana karena sisi 1,2 dilalui 2 kali. Selanjutnya ada connected atau terhubung. Graf tak berarah G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul U dan V di dalam himpunan V terdapat lintasan dari U ke V yang juga harus berarti ada lintasan dari U ke V. Ini ada graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tak berarahnya terhubung, yaitu graf tak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Kemudian ada graf berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connected jika untuk setiap pasang simpul sembarang VI dan VJ di G terhubung kuat. Ada contohnya yang ini, kemudian ada ini. Ini merupakan graf terhubung kuat karena untuk sembarang sepasang simpulnya di dalam graf terdapat lintasan. Di sini disebut graf terhubung lemah karena tidak semua pasangan simpul mempunyai lintasan dari dua arah. Selanjutnya ada subgraf dan komplement upagraf. Misalkan G sama dengan V, E adalah sebuah graf. Dan G1-nya V1, E1 adalah upagraf dari G jika V1 komplement V dan E1 komplement sama dengan E. Komplement dari upagraf G1 terhadap G adalah graf G2 sama dengan V2, E2 sedemikian sehingga E2 sama dengan E kurang E1 dan V adalah himpunan simpul yang anggota E2 bersisian dengannya. Di sini ada graf 1, di sini ada upagraf G1. Dan di sini ada komplement dari upagraf yang bersesuaian. Di sini ada contohnya. Tentukan komplement terhubung dari G sama dengan V, E di mana V sama dengan A, B, C, D, E, F dan S, A, D dan C, D. Penyelesaiannya, simpul A bertetangga dengan D sedangkan simpul D bertetangga dengan C. Ini berarti A juga terhubung dengan C. Dan simpul B, E dan F terhubung simpul terpencil. Sehingga ada G1, F1, E1 dengan F, A, C, D dan E1-nya A, D dan C, D. Kemudian G2-nya F2, E2 dengan F2-nya B dan E2-nya kosong. Ada G3, F3, E3 dengan F3-nya E dan E3-nya kosong. Ada G4, F4 dan E4 dengan F4-nya F dan M4-nya kosong. Dan ada ini V1 gabungan V2 gabungan V3 gabungan V4 sama dengan V. E1 gabungan E1 gabungan E2 gabungan E3 gabungan E4 sama dengan E. Kemudian ada G1 irisan V2 irisan V3 irisan V4 tidak sama dengan 0. Kemudian ada penjelasan spanning subgraf atau upagraf merentang. Upagraf G1 sama dengan F1, E1 dan G sama dengan F, E dikatakan upagraf merentang jika F1 sama dengan F, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G.
Di sini ada gambar graf, ada gambar upah graf merentang dari G, dan bukan upah graf merentang dari G. Kemudian ada cut set. Cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Cut set selalu menghasilkan dua buah komponen terhubung. Nama lainnya jembatan adalah himpunan sisi apabila dibuang dari graf menyebabkan graf tersebut tidak terhubung menjadi dua buah komponen terhubung. Di sini ada contohnya. Himpunan 1,2, 1,5, 3,5, 3,4 adalah cut set. Gambar awal kemudian dikatsetkan menjadi seperti ini. Sisi 1,2 dibuang, graf tetap terhubung. Jika sisi 1,2 dan 1,5 dibuang, graf tetap terhubung. Jika sisi dari himpunan 1,2, 1,5, 3,5, 3,4 dibuang, graf tidak terhubung, jadi cut set. Kemudian cut set terjadi pada himpunan 1,2, 1,5, 3,5, 3,4. Kemudian 1,2, 2,5, kemudian 1,3, 1,5, 1,2, kemudian 2,6. Yang selanjutnya ada weighted graph atau graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Bobot pada tiap sisi berbeda-beda tergantung pada masalah yang dimodelkan dengan graf. Bobot dapat menyatakan diantaranya jarak antar dua kota, biaya perjalanan antar dua kota, waktu tempuh pesan atau message dari sebuah simpul komunikasi ke simpul komunikasi lainnya, ongkos produksi, dan lain-lain. Istilah lainnya yaitu graf berlabel. Gambarnya ada seperti ini. Dari antara itu ada graf sederhana khusus, yaitu diantaranya complete graph atau graf lengkap, ada graf lingkaran, ada regular graph atau graf teratur, kemudian ada bipartite graph atau graf bipartite. Sini ada penjelasan complete graph lengkap adalah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Setiap simpul pada Kn berderajat n-1, jumlah sisinya yaitu n dalam kurung n-1 per 2, graf lengkap. Karena Kn n-nya kurang dari sama dengan 1 dan kurang dari n-nya lebih dari sama dengan 1 dan n-nya kurang dari sama dengan 6. Sini ada gambar-gambarnya. Kemudian ada graf lingkaran, adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Jika simpul-simpul pada Cn adalah V1, V2 sampai Vn, maka sisi-sisinya adalah V1, V2, V2, V3 sampai seterusnya sampai Vn-1, Vn. Dan Vn sama dengan V1. Ada sisi simpul dari simpul terakhir Vn ke simpul pertama V1. Ada gambar-gambarnya. Ini graf lingkaran Cn dengan n-nya lebih dari sama dengan 3 dan n-nya kurang dari sama dengan 6. Kemudian ada regular graph atau graf teratur. Ada graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Jika graf setiap simpul ada R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur derajat R dengan n buah simpul adalah n kali R per 2. Di sini dengan gambar-gambarnya, di sini ada derajat 0, di sini ada derajat 1, dan yang ini merupakan derajat 2. Contohnya ini. Pada gambar pertama, graf teratur berderajat 3 dengan 4 buah simpul. Di sini ada gambar yang kedua, graf teratur berderajat 3 dengan 6 buah simpul. Kemudian gambar ketiga, graf teratur berderajat 3 dengan 8 buah simpul. Sini ada contoh 2. Berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 12 buah sisi dan setiap simpul berderajat sama yang lebih dari 3, sama yang lebih besar dari sama dengan 3. Penyelesaiannya di sini ada tiap simpul berderajat sama berarti graf teratur, kemudian S sama dengan 12 dan R lebih dari sama dengan 3. Jumlah sisi pada graf teratur berderajat R adalah E sama dengan NR per 2. N sama dengan ER 2E per R sama dengan 2 kali 12 per R
sama dengan 24 per R. Sehingga R sama dengan 3, N sama dengan 8 itu maksimum, R sama dengan 4, N sama dengan 6 itu minimum, dan ada R6 sama dengan R sama dengan 6, N sama dengan 4, kemudian ada R8, N sama dengan 3, kemudian R sama dengan 12, N sama dengan 2, kemudian ada R2 sama dengan 24 dan N sama dengan 1, itu merupakan tidak mungkin membentuk graf. Jadi jumlah simpul paling sedikit yaitu 6 buah dan paling banyak 8 buah. Selanjutnya ada penjelasan bipartit graph atau graf bipartit adalah graf G yang himpunan simpulnya dapat dikelompokkan menjadi dua himpunan bagian, V1 dan V2. Sedemikian sehingga setiap sisi di dalam G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2. Dinyatakan sebagai G yaitu V1, V2. Kemudian ada graf bipartit lengkap atau komplement bipartit graph adalah jika setiap simpul di V1 bertetangga dengan sebuah simpul di V2. Dilambangkan dengan KM, N. Dengan jumlah sisinya Mn. Nah, ini ada gambarnya. Gambar graf bipartit G yaitu V1 dan V2. Ada contoh lain. Yang ini. V1 sama dengan ABD dan V2 BCEFG. Yaitu setiap sisi menghubungkan simpul di V1 ke V2 sehingga berbentuk graf bipartit C6. Gambarnya seperti ini. Kemudian ada contoh 2, graf bipartit lengkap K2,3, K3,3 dan K2,4. Itu gambarnya kayak gini. Di sini ada K2,3, ini gambar K3,3, ini gambar K2,4. Baiklah, itu tadi merupakan tugas pengganti kuis 2 dari saya, Abi Bagas Tufari. Maka apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi yang kurang jelas, kurang lengkap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.